Dalam cinta, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada harus memilih antara dua hati yang mencintaimu. Satu menawarkan kenyamanan, satu menawarkan kebebasan. Tapi bagaimana jika cinta berubah menjadi permainan dan hatimu bukan satu-satunya yang dipertaruhkan? Ketika kebohongan terungkap, hanya ada dua pilihan, bertahan atau pergi. Apakah cinta sejati akan menang, atau semuanya akan berakhir dalam kehancuran? Saksikan kisah penuh emosi dan pengkhianatan hanya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Faris adalah pria yang tampak sempurna di mata banyak orang. Ia memiliki pekerjaan mapan sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan besar, penampilan menarik, serta pesona yang sulit diabaikan. Selama 5 tahun terakhir, ia menjalin hubungan dengan Nadine, wanita yang selalu setia menemaninya dalam suka dan duka. Nadine bukan hanya seorang kekasih, tetapi juga sahabat, pendukung, dan satu-satunya orang yang selalu percaya pada Faris, bahkan ketika dunia meragukannya. Namun, semuanya berubah ketika Alina hadir dalam kehidupannya. Alina adalah wanita yang berbeda dari Nadine, lebih berani, lebih menggoda, dan memiliki daya tarik yang membuat hati Faris berdegup lebih kencang. Pertemuan mereka terjadi secara tidak terduga dalam sebuah acara bisnis, dan sejak saat itu, Faris merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Awalnya, Faris hanya menganggap Alina sebagai teman bisnis semata. Ia tidak berniat mengkhianati Nadine, tetapi godaan yang Alina berikan sulit untuk ditolak. Wanita itu selalu tahu cara membuatnya merasa spesial, dengan tatapan tajam, senyum penuh arti, dan pembicaraan yang selalu membuatnya ingin tahu lebih banyak. Setiap pertemuan mereka semakin intens, dan tanpa disadari, Faris mulai menjalani dua kehidupan yang berbeda. Di satu sisi, ia tetap menjadi pria yang penuh kasih untuk Nadine, memberi perhatian, janji-janji manis, dan impian masa depan bersama. Namun di sisi lain, ia merasakan gairah yang membara bersama Alina, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tanpa sadar, Faris telah melangkah ke dalam permainan yang berbahaya, permainan dua hati yang mungkin saja akan menghancurkannya. Hari demi hari berlalu, dan kebohongan mulai menjadi bagian dari hidupnya. Faris semakin sering memberikan alasan kepada Nadine saat harus bertemu dengan Alina. Ia mulai pintar menyusun kata-kata untuk menutupi jejaknya. Ia pikir dirinya cukup cerdas untuk mengelola semuanya, tetapi kenyataan tidak selalu berpihak kepadanya. Permainan yang ia mulai tanpa sadar telah menyeretnya ke dalam labirin perasaan yang semakin rumit. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Namun, dalam benaknya, selama ia bisa mengendalikan keadaan, semuanya akan tetap baik-baik saja. Faris hanya tidak menyadari bahwa bermain dengan dua hati bukanlah sesuatu yang bisa ia mainkan tanpa akhirnya terluka. Faris semakin terperangkap dalam dunianya sendiri. Kebohongan yang ia ciptakan mulai tumbuh seperti benang kusut yang sulit diurai. Setiap kali Nadine bertanya mengapa ia sering pulang larut malam, Faris selalu memiliki jawaban yang terdengar masuk akal. Ia mengatakan ada rapat mendadak, proyek baru yang membutuhkan perhatiannya, atau sekadar menemani klien untuk menjaga hubungan bisnis. Nadine, dengan kepercayaannya yang besar, selalu menerima alasan itu tanpa banyak curiga. Namun, semakin lama, hati kecil Nadine mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Perubahan kecil pada sikap Faris tidak luput dari perhatiannya. Cara pria itu mulai sering mengecek ponselnya diam-diam, senyum yang seolah disembunyikan saat menerima pesan, dan bagaimana ia tampak lebih sering menghindari obrolan panjang dengannya. Di sisi lain, Alina semakin menikmati peran barunya dalam hidup Faris. Ia sadar bahwa pria itu memiliki kekasih, tetapi baginya itu bukan halangan. Alina bukan tipe wanita yang peduli dengan status seseorang. Baginya, selama ia mendapatkan apa yang ia mau, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Setiap pertemuan mereka semakin penuh gairah, dan Faris semakin sulit melepaskan diri dari pesona Alina. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri wanita itu, sesuatu yang membuatnya merasa hidup,
seperti tantangan yang membangkitkan sisi lain dari dirinya. Faris merasa menjadi pria yang diinginkan, yang diperjuangkan, dan itu adalah perasaan yang ia tidak temukan dalam hubungan lamanya dengan Nadine. Tanpa sadar, Faris mulai menyeimbangkan dua kehidupannya, menjadi pria romantis untuk Nadine dan kekasih penuh gairah untuk Alina. Namun, permainan ini tidak akan bisa bertahan lama tanpa celah. Suatu malam, saat Faris sedang menikmati makan malam dengan Alina di sebuah restoran mewah, Nadine meneleponnya. Faris yang terbiasa berbohong dengan mudah mengatakan bahwa ia sedang di kantor. Namun, yang tidak ia ketahui, malam itu sahabat Nadine juga berada di restoran yang sama. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat Faris tertawa mesra dengan seorang wanita yang bukan Nadine. Dalam hitungan detik, informasi itu sampai ke telinga Nadine. Hatinya bergetar, pikirannya kalut. Ia ingin menepis kenyataan, tetapi bukti di depan matanya terlalu nyata. Untuk pertama kalinya, Nadine merasakan ketakutan yang berbeda, takut bahwa pria yang selama ini ia percayai telah mengkhianatinya. Nadine duduk di kamarnya dengan tangan gemetar, berusaha mencerna informasi yang baru saja ia terima. Sahabatnya, Rina, telah mengiriminya foto Faris yang sedang makan malam dengan wanita lain. Hatinya ingin menyangkal, tetapi mata dan pikirannya tidak bisa berdusta. Itu adalah Faris, pria yang selama ini ia percayai dan cintai, duduk mesra dengan wanita yang tidak ia kenal. Nadine menatap layar ponselnya dalam diam, berusaha mencari alasan yang masuk akal. Mungkin wanita itu hanya rekan kerja. Mungkin itu hanya urusan bisnis. Namun, semakin ia berusaha menghibur diri, semakin besar perasaan tidak percaya yang menyelimutinya. Sementara itu, Faris masih tenggelam dalam dunianya bersama Alina. Ia merasa berada di puncak dunia, menjalani dua kehidupan yang memberinya kesenangan tanpa konsekuensi. Namun, ia tidak menyadari bahwa retakan sudah mulai terlihat dalam kebohongan yang ia bangun. Nadine yang sebelumnya selalu menerima alasan-alasannya kini mulai bertanya lebih dalam, menatapnya dengan penuh selidik, dan menuntut kejelasan atas banyak hal. "Kamu benar-benar sibuk di kantor malam itu?" tanya Nadine dengan nada yang terdengar biasa, tetapi menyimpan makna dalam. Faris, yang terbiasa menghindari pertanyaan seperti ini, tersenyum dan mengangguk. "Tentu, sayang. Aku bahkan belum sempat makan malam," jawabnya tanpa sadar bahwa Nadine sudah mengetahui kebenarannya. Namun, kali ini Nadine tidak akan lagi hanya menerima jawaban tanpa bukti. Ia ingin mencari tahu lebih dalam sebelum membuat kesimpulan. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Faris, mencari tahu apakah ada celah lain dalam kebohongan yang telah ia tutupi dengan begitu rapat. Ketidakpercayaan mulai tumbuh dalam dirinya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Cinta yang dulu begitu kuat kini mulai diwarnai dengan kecurigaan. Nadine sadar bahwa ia sedang berdiri di ambang kenyataan pahit, bahwa pria yang selama ini ia pertahankan mungkin bukan lagi miliknya sepenuhnya. Nadine semakin tak tenang. Pikirannya terus dihantui oleh bayangan Faris bersama wanita lain. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Faris yang tertawa bersama wanita itu kembali muncul di benaknya. Ia tidak ingin menjadi wanita yang paranoid tanpa alasan, tetapi bukti yang ia miliki terlalu nyata untuk diabaikan. Pagi harinya, ia memutuskan untuk bertindak. Nadine mulai lebih sering memperhatikan kebiasaan Faris, mencatat setiap perubahan sikapnya, dan mulai menyusun rencana untuk mencari tahu kebenaran. Ia tahu bahwa jika ia ingin mendapatkan jawaban, ia harus bertindak cerdik dan tidak terburu-buru. Sementara itu, Faris tetap menjalani hidupnya seperti biasa, tanpa menyadari bahwa Nadine mulai curiga. Ia masih membagi waktunya antara Nadine dan Alina, berpikir bahwa semuanya masih dalam kendalinya. Setiap malam, ia memberikan perhatian penuh kepada Nadine, memastikan bahwa wanita itu tidak merasa ada yang berbeda. Namun, tanpa ia sadari, ada hal-hal kecil yang mulai ia lupakan. Misalnya, parfum yang berbeda menempel di bajunya,
pesan singkat dari Alina yang hampir terbaca oleh Nadine, atau ekspresi gugupnya saat ponselnya tiba-tiba berbunyi. Hal-hal kecil itu mungkin terlihat sepele, tetapi bagi seorang wanita yang sedang curiga, itu adalah tanda-tanda yang tidak bisa diabaikan. Pada suatu malam, Nadine sengaja meminjam ponsel Faris dengan alasan ingin mencari sesuatu di internet. Faris awalnya ragu, tetapi karena ia tidak ingin Nadine curiga, ia pun menyerahkannya dengan tenang. Nadine berusaha tetap santai, tetapi jantungnya berdetak kencang saat membuka riwayat panggilan dan pesan. Ia tidak menemukan nama yang mencurigakan, tetapi ada satu nomor tanpa nama yang sering dihubungi oleh Faris. Dengan hati-hati, ia mencatat nomor tersebut. Ia tidak ingin langsung menuduh, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk mengungkap kebenaran. Malam itu, ia tidur dengan pikiran yang semakin gelisah. Ia merasa bahwa sebentar lagi, ia akan menemukan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Keesokan paginya, Nadine duduk termenung di meja makan, menatap ponselnya dengan ragu. Ia sudah mencatat nomor misterius yang sering dihubungi Faris, tetapi ia belum tahu langkah apa yang harus diambil. Memanggil nomor itu secara langsung terasa terlalu berisiko, karena bisa saja itu hanya nomor rekan kerja Faris. Namun, semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin besar rasa ingin tahunya. Akhirnya, dengan jantung berdebar, ia memutuskan untuk menyimpan nomor itu ke dalam kontaknya dan mencoba melihat apakah ada akun media sosial yang terhubung dengan nomor tersebut. Setelah beberapa saat mencari, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Nomor itu terhubung dengan akun seorang wanita bernama Alina. Nadine membuka profilnya dan menemukan foto-foto wanita itu, cantik, elegan, dan tampak penuh percaya diri. Semakin ia menelusuri, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. Salah satu foto terbaru Alina memperlihatkan dirinya di sebuah restoran mewah, restoran yang sama di mana sahabat Nadine melihat Faris malam itu. Tiba-tiba, semua kepingan puzzle mulai menyatu dalam pikirannya. Ini bukan kebetulan. Faris memang menyembunyikan sesuatu, dan Nadine yakin bahwa Alina adalah kunci dari semuanya. Namun, Nadine tidak ingin gegabah. Ia tahu bahwa jika ia langsung menghadapkan Faris dengan tuduhan ini, pria itu bisa saja berbohong dan mencari alasan lain. Ia butuh bukti lebih kuat sebelum mengkonfrontasinya. Dengan hati yang mulai membara oleh kecurigaan, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia mulai mencari tahu tentang Alina, melihat dengan siapa wanita itu berinteraksi, dan membaca komentar-komentar di unggahannya. Ada satu komentar yang menarik perhatiannya, seorang teman Alina yang menuliskan, akhirnya bisa bertemu lagi setelah sekian lama. Kali ini jangan lupa bawa si dia ya. Si dia. Siapa yang dimaksud? Nadine tahu bahwa ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia harus mencari tahu lebih banyak sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Nadine duduk di kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa marah, kecewa, dan sakit hati, tetapi di saat yang sama, ia masih berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Namun, semakin banyak yang ia temukan, semakin jelas bahwa Faris telah menyembunyikan sesuatu darinya. Ia ingin langsung menanyakan hal ini kepada Faris, tetapi ia tahu pria itu akan mencari-cari alasan. Ia butuh bukti yang lebih kuat, sesuatu yang tidak bisa disangkal. Dengan tekad yang semakin bulat, Nadine memutuskan untuk bertemu langsung dengan Alina. Keesokan harinya, Nadine mencari tahu lebih lanjut tentang Alina dan menemukan bahwa wanita itu sering mengunjungi sebuah kafe di pusat kota. Dengan hati yang berdebar, ia datang ke sana dan menunggu. Tidak butuh waktu lama hingga ia melihat sosok Alina masuk ke dalam kafe, mengenakan gaun elegan dan terlihat percaya diri. Nadine mengumpulkan keberaniannya, lalu berjalan mendekat. Alina. Nadine menyebut namanya dengan suara tenang, meski di dalam hatinya berkecamuk. Alina menoleh dengan sedikit bingung, lalu tersenyum. Ya, saya Alina. Maaf, apakah kita saling kenal? Tanyanya dengan nada ramah. Nadine menghela napas dalam sebelum menjawab, aku Nadine. Pacar Faris. Seketika,
Ekspresi Alina berubah. Ada keterkejutan di matanya, tetapi hanya sesaat, sebelum ia kembali tersenyum tipis. "Oh, jadi kamu Nadine," katanya pelan. Nadine merasakan sesuatu yang aneh dari cara bicara Alina, seolah wanita itu sudah mengetahui keberadaannya sejak lama. "Jadi kamu tahu tentang aku?" tanya Nadine, suaranya mulai bergetar. Alina mengangkat bahunya ringan. "Tentu saja aku tahu. Tapi yang harus kamu tanyakan sekarang adalah, apakah Faris benar-benar hanya mencintaimu?" Jawaban itu bagaikan petir yang menyambar hati Nadine. Ia merasa dadanya sesak. Kebenaran yang selama ini ia hindari kini berdiri di hadapannya, begitu jelas dan menyakitkan. Nadine terdiam, merasakan jantungnya berdebar kencang. Jawaban Alina terasa seperti tamparan yang membangunkannya dari mimpi indah yang selama ini ia yakini. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara bergetar, meski ia sebenarnya sudah bisa menebak jawabannya. Alina menyandarkan punggungnya ke kursi, memainkan cangkir kopinya dengan santai. "Faris mencintaiku, Nadine. Sejak awal dia datang kepadaku, aku tahu dia sudah memiliki seseorang, tapi dia bilang, hubungan kalian sudah tak seperti dulu lagi." Mata Nadine terasa panas mendengar kata-kata itu. Ia ingin menyangkal, tetapi ia juga tahu bahwa ada bagian dari dirinya yang sudah lama merasa ada yang berubah dalam hubungannya dengan Faris. Alina melanjutkan, "Aku tidak akan berbohong, Nadine. Aku dan Faris sudah bersama cukup lama. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu bahwa dia tidak akan pergi dari hidupku begitu saja." Nadine menatap wanita di depannya dengan pandangan kosong. Ia tidak tahu apakah ia lebih marah pada Alina atau pada Faris. Rasanya seperti dunia yang selama ini ia bangun tiba-tiba runtuh dalam sekejap. Tangannya mengepal di bawah meja, menahan air mata yang hampir jatuh. "Jadi, kamu benar-benar tidak merasa bersalah telah merebut seseorang yang sudah memiliki pasangan?" tanya Nadine, suaranya dingin. Alina tersenyum tipis. "Kalau aku yang merebutnya, berarti dia memang bisa direbut. Mungkin masalahnya bukan di aku, tapi di hubungan kalian." Ucapan itu membuat dada Nadine semakin sesak. Ia merasa seperti seorang wanita bodoh yang selama ini menutup mata terhadap kenyataan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia bangkit dari kursinya dan pergi meninggalkan Alina, meskipun ribuan pertanyaan masih berkecamuk dalam pikirannya. Dadanya terasa begitu penuh, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Hatinya hancur, tetapi ia tahu bahwa ia harus menghadapi ini dengan kepala tegak. Kini, hanya ada satu hal yang harus ia lakukan, menghadapi Faris dan meminta jawaban langsung dari pria yang selama ini ia cintai. Nadine pulang dengan langkah berat. Setiap langkahnya terasa seperti membawa beban yang tak terlihat, tapi begitu nyata menghancurkan hatinya. Di dalam mobil, pikirannya terus berputar, mencoba memahami bagaimana Faris bisa tega mengkhianatinya. Ia menatap ponselnya, jari-jarinya gemetar di atas layar. Haruskah ia menelepon Faris sekarang? Ataukah ia menunggu hingga bertatap muka langsung? Tidak, ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan napas berat, ia mengetik pesan singkat, "Kita perlu bicara sekarang." Faris yang saat itu sedang di kantornya membaca pesan itu dengan dahi berkerut. Ia merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tidak bisa mengabaikan Nadine begitu saja. Ia segera meneleponnya, tetapi Nadine tidak menjawab. Seketika rasa panik mulai merayapi dirinya. Nadine bukan tipe wanita yang mengirim pesan seperti itu tanpa alasan. Apakah ia tahu sesuatu? Faris buru-buru menyelesaikan pekerjaannya dan segera pulang. Saat ia tiba di rumah, Nadine sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajah dingin. Tanpa membuang waktu, Nadine mengangkat ponselnya dan menunjukkan foto Alina di layar. "Kamu mengenal dia, kan?" Suaranya terdengar tenang, tetapi ada kemarahan yang tersimpan di baliknya. Faris terdiam. Ia bisa merasakan tubuhnya menegang seketika. Sejuta alasan berputar di kepalanya, tetapi ia tahu bahwa kali ini ia tidak bisa mengelak. Mata Nadine menatapnya dengan tajam,
penuh dengan luka dan kekecewaan. Sejak kapan, Faris? Sejak kapan kamu bermain di belakangku? Nadine bertanya, suaranya sedikit bergetar. Faris menarik napas dalam, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Namun, apapun yang akan ia katakan, ia tahu tidak ada yang bisa menghapus fakta bahwa ia telah mengkhianati wanita yang selalu setia kepadanya. Aku bisa jelaskan, katanya pelan. Namun, Nadine menggeleng, air matanya akhirnya jatuh. Tidak perlu, Faris. Aku hanya ingin tahu, apakah aku ini hanya permainan bagimu? Faris menatap Nadine dengan ekspresi penuh penyesalan, tetapi ia tahu tak ada gunanya lagi berbohong. Ia menarik napas panjang sebelum berkata, tidak, Nadine. Kamu bukan permainan bagiku. Namun, Nadine hanya tertawa kecil, tawanya penuh kepedihan. Lalu, apa namanya ini? Kamu punya wanita lain di belakangku, tapi masih berani bilang aku bukan permainan. Nadine menyeka air matanya dengan kasar. Dadanya terasa sesak, tetapi ia harus tetap kuat. Ia ingin mendengar langsung dari mulut Faris, tanpa kebohongan atau alasan yang dibuat-buat. Sejak kapan? Tanyanya lagi, kali ini lebih tajam. Faris menundukkan kepala, tangannya mengepal. Sudah hampir 6 bulan, jawabnya lirih. Nadine merasakan tubuhnya melemas. 6 bulan. Jadi selama setengah tahun terakhir, ia hanya hidup dalam kebohongan. Dan selama ini kamu masih pulang ke rumah, masih bersikap seolah aku adalah satu-satunya wanita dalam hidupmu, kata Nadine, suaranya penuh kepahitan. Faris mengangkat wajahnya, matanya memohon pengertian. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Nadine. Aku hanya... Nadine mengangkat tangannya, menghentikan Faris sebelum ia menyelesaikan kalimatnya. Kamu hanya apa? Tidak sengaja jatuh cinta pada wanita lain. Tidak sengaja berbohong padaku setiap hari. Nadine menggeleng. Tidak ada yang namanya perselingkuhan tanpa niat, Faris. Suasana di antara mereka begitu sunyi, tetapi hati Nadine terasa begitu bising. Pikirannya penuh dengan kenangan, janji-janji manis yang dulu Faris ucapkan, harapan yang ia bangun bersama pria itu, dan impian yang kini hancur berkeping-keping. Kalau begitu, jujurlah padaku sekarang, katanya dengan suara lebih tenang. Kamu lebih mencintai dia daripada aku. Faris terdiam. Ia ingin menyangkal, tetapi ia tahu Nadine layak mendapatkan kejujuran. Setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, ia akhirnya mengangguk pelan. Maaf, Nadine, hanya itu yang bisa ia ucapkan. Dan bagi Nadine, jawaban itu sudah cukup untuk menyadarkannya bahwa tidak ada lagi yang bisa ia pertahankan. Nadine terdiam. Kata-kata Faris berulang kali terngiang di kepalanya, menghantam perasaannya tanpa ampun. Maaf, Nadine. Itu saja yang bisa ia ucapkan. Setelah bertahun-tahun bersama, setelah semua yang mereka lalui, hanya kata maaf yang bisa Faris berikan. Nadine ingin marah, ingin berteriak, ingin membalas pengkhianatan ini dengan kebencian. Namun, di saat yang sama, ia merasa lelah. Terlalu lelah untuk terus mempertahankan sesuatu yang sudah tidak lagi berarti. Ia menutup matanya, menahan air mata yang ingin jatuh, lalu menghembuskan napas panjang. Baik, katanya akhirnya, suaranya begitu tenang, tapi penuh dengan luka. Faris mengerutkan kening. Apa maksudmu? Nadine menatapnya dengan mata yang mulai kehilangan sinarnya. Aku sudah lelah, Faris. Kalau memang dia yang kamu cintai, aku tidak akan memaksamu untuk bertahan denganku. Nadine tersenyum pahit. Aku hanya berharap, kalau suatu hari nanti kamu merasa menyesal, kamu ingat bahwa aku pernah menjadi wanita yang mencintaimu dengan sepenuh hati. Faris merasa ada sesuatu yang menghantam dadanya saat mendengar kata-kata itu. Ia tahu ia telah menyakiti Nadine, tetapi ia tidak menyangka Nadine akan menyerah begitu saja. Nadine, aku... Nadine mengangkat tangannya, menyuruhnya diam. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan, Faris. Cukup. Ia berdiri, mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Aku akan pergi dari rumah ini besok, katanya tanpa ragu. Aku tidak akan mengemis cinta dari seseorang yang hatinya sudah bukan untukku lagi.
Faris ingin menghentikannya, tetapi apa yang bisa ia lakukan? Ia yang telah memilih jalan ini. Ia yang telah mengkhianati kepercayaan Nadine. Jadi, ia hanya bisa diam, membiarkan wanita yang dulu ia cintai lebih dari apapun berjalan melewatinya tanpa menoleh lagi. Dan saat pintu kamar tertutup, Faris baru menyadari, mungkin ini bukan hanya akhir dari hubungan mereka, tapi juga awal dari penyesalan yang akan menghantuinya selamanya. Pagi itu, Nadine berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Mata yang sembab akibat menangis semalaman, wajah yang pucat karena terlalu banyak memikirkan pengkhianatan Faris, dan hati yang terasa begitu kosong. Namun, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal baru, awal dari kehidupannya tanpa Faris. Dengan napas berat, ia mulai mengemasi barang-barangnya. Setiap pakaian, setiap kenangan yang pernah mereka lalui, semua terasa begitu berat untuk disingkirkan. Tetapi ia tahu, jika ia ingin benar-benar melepaskan, ia harus mulai dari sini. Saat Nadine menarik koper keluar dari kamar, ia menemukan Faris berdiri di depan pintu, menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Kamu benar-benar akan pergi?" tanyanya pelan. Nadine tersenyum tipis, tetapi ada kepedihan di balik senyuman itu. "Bukankah ini yang terbaik? Kamu bisa bersama wanita yang kamu cintai tanpa ada aku di antara kalian." Faris menatapnya dengan mata penuh penyesalan, tetapi ia tahu tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah keputusan Nadine. "Aku minta maaf, Nadine," ucapnya lagi, seakan itu bisa menghapus semua luka yang telah ia goreskan. Namun, kali ini, Nadine tidak menangis lagi. "Maafmu tidak akan mengubah apapun, Faris. Tapi aku harap, setidaknya kamu tidak akan menyia-nyiakan wanita yang kamu pilih." Dengan langkah mantap, Nadine berjalan melewati Faris, meninggalkan rumah yang dulu penuh dengan kebahagiaan mereka. Udara pagi terasa dingin di kulitnya, tetapi ia merasa lebih ringan. Mungkin ini akan sulit. Mungkin akan ada hari-hari di mana ia akan merasa hancur kembali. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam luka yang sama. Ia akan bangkit, ia akan sembuh, dan suatu hari nanti, ia akan menemukan kebahagiaan yang lebih pantas untuknya. Nadine melangkah keluar dari rumah yang dulu ia tinggali bersama Faris, meninggalkan kenangan yang pernah ia anggap sebagai rumah. Angin pagi menyapu wajahnya, membawa perasaan campur aduk di dalam hatinya. Ia tidak tahu harus kemana, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak ingin berada di dekat Faris atau siapapun yang mengingatkannya pada pengkhianatan itu. Setelah menimbang beberapa tempat, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke apartemen sahabatnya, Rina. Saat ia mengetuk pintu, Rina langsung membukakan dengan wajah terkejut. "Nadine, kamu kenapa?" tanyanya penuh kekhawatiran. Tanpa berkata-kata, Nadine langsung memeluk Rina erat-erat, air mata yang sudah ia tahan sejak pagi akhirnya jatuh juga. "Aku sudah pergi dari rumah, Rin," katanya pelan, suaranya penuh kepedihan. Rina mengelus punggungnya, mencoba menenangkan. "Kamu sudah melakukan hal yang benar, Nadine. Dia tidak pantas untukmu," ucapnya dengan lembut. Nadine hanya mengangguk. Ia tahu itu benar, tetapi perasaan sakitnya masih terlalu nyata. Rina membawanya masuk, membuatkan teh hangat, dan membiarkannya duduk di sofa. "Mulai sekarang, kamu tinggal di sini dulu. Jangan pikirkan apapun. Fokus saja untuk menyembuhkan dirimu," kata Rina dengan tegas. Nadine menghela napas panjang. Ia tahu ini bukan sesuatu yang bisa ia lupakan dalam semalam. Akan ada hari-hari sulit, akan ada momen di mana ia merasa ingin menyerah. Tetapi berada di tempat baru, jauh dari kenangan tentang Faris, mungkin bisa membantunya sedikit demi sedikit. Ia menatap keluar jendela, melihat langit yang perlahan mulai cerah. "Aku ingin sembuh, Rin. Aku ingin menjadi diriku yang dulu," ucapnya pelan. Rina tersenyum dan menggenggam tangannya. "Dan aku akan ada di sini untuk memastikan kamu bisa melewati semuanya." Untuk pertama kalinya sejak hatinya hancur, Nadine merasa sedikit lebih kuat. Mungkin,
Ini awal dari perjalanannya untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, tetapi rasa sakit di hati Nadine masih belum sepenuhnya menghilang. Setiap kali ia membuka media sosial, ia takut melihat sesuatu yang berhubungan dengan Faris. Setiap kali ia keluar rumah, ia khawatir akan bertemu seseorang yang mengenalnya dan menanyakan tentang pernikahannya. Meski Rina selalu berada di sisinya, tetap saja ada malam-malam di mana ia menangis sendirian, meratapi semua yang telah hilang. Kenapa masih terasa sesakit ini? Gumamnya pada dirinya sendiri saat menatap pantulan wajahnya di cermin. Ia ingin kuat, tetapi hatinya masih dipenuhi dengan luka yang menganga. Suatu siang, saat ia sedang duduk di kafe bersama Rina, tak disangka ia melihat sosok yang paling ingin ia hindari. Faris duduk di seberang ruangan bersama Alina. Mereka tampak akrab, tertawa seolah tidak ada beban. Nadine merasa dadanya kembali sesak. Ia tahu, ia tidak seharusnya terpengaruh, tetapi hatinya masih terlalu lemah untuk melihat kenyataan ini. Rina yang menyadari perubahan ekspresinya langsung menggenggam tangannya. "Kita pergi dari sini," bisiknya. Nadine menelan ludah, berusaha mengendalikan emosinya. Namun, sebelum mereka bisa berdiri, pandangan Faris bertemu dengannya. Ekspresi pria itu berubah. Ada keterkejutan di matanya, seolah ia tidak menyangka akan bertemu Nadine di sini. Namun, Nadine tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Dengan sekuat tenaga, ia tersenyum tipis dan mengangguk singkat sebelum mengalihkan pandangannya. Ia menggenggam tangan Rina erat-erat, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia baik-baik saja. "Ayo pergi," katanya dengan suara bergetar. Saat mereka melangkah keluar dari kafe, Nadine merasa lega. Ini mungkin sulit, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh lebih dalam lagi. Faris boleh saja melanjutkan hidupnya dengan Alina, tetapi Nadine juga harus menemukan jalannya sendiri untuk sembuh dan bahagia. Nadine berjalan di sepanjang trotoar dengan langkah pelan, mencoba mengatur emosinya setelah pertemuan tak terduga dengan Faris dan Alina. Meskipun ia sudah berusaha kuat, hatinya masih terasa berat. "Kenapa aku masih seperti ini, Rin?" tanyanya lirih, tanpa sadar menghentikan langkahnya. Rina menatapnya penuh simpati. "Karena kamu mencintainya dengan tulus, Nadine. Dan cinta yang tulus tidak bisa hilang begitu saja dalam hitungan hari." Nadine menghela napas panjang. Ia benci mengakuinya, tetapi kata-kata Rina benar. Bagaimanapun juga, ia telah memberikan hatinya sepenuhnya kepada Faris. Dan kini, menghapus semua itu bukan perkara mudah. Namun, Nadine juga sadar bahwa ia tidak bisa terus-terusan terjebak dalam kesedihan ini. Ia harus mulai melepaskan, tidak peduli seberapa sulitnya. Malam itu, setelah kembali ke apartemen Rina, Nadine duduk di depan laptopnya. Ia membuka folder berisi foto-foto kenangannya bersama Faris. Setiap senyuman, setiap momen bahagia yang mereka abadikan, kini hanya menjadi luka yang mengingatkannya pada pengkhianatan. Dengan tangan gemetar, ia mulai menghapus satu persatu foto itu. Air mata jatuh tanpa ia sadari, tetapi ia tetap melanjutkan. Ini adalah langkah awalnya untuk benar-benar melepaskan. Ketika folder itu akhirnya kosong, Nadine menutup laptopnya dan menarik napas panjang. Ada perasaan lega, tetapi juga ada kekosongan yang sulit dijelaskan. "Aku sudah mulai melupakan dia," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Rina yang memperhatikannya tersenyum kecil. "Itu langkah yang bagus, Nadine. Hari ini kamu menghapus foto, besok mungkin perasaanmu juga akan mulai memudar." Nadine menatap sahabatnya dan tersenyum samar. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, tetapi setidaknya, ia sudah memulai langkah pertamanya. Dan ia yakin, suatu hari nanti, ia akan benar-benar terbebas dari bayangan Faris. Hari-hari berlalu, dan Nadine mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia masih mengingat Faris, masih ada luka yang tersisa, tetapi rasa sakit itu mulai berkurang. Kini, ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang membuatnya sibuk, bekerja, membaca buku, dan mulai mencoba hobi baru.
Rina bahkan mengajaknya mengikuti kelas yoga untuk membantu menenangkan pikirannya. Kamu harus mulai mencintai dirimu sendiri, Nadine, ujar Rina suatu hari. Kata-kata itu terus terngiang di benaknya. Ya, mungkin selama ini ia terlalu sibuk mencintai Faris sampai lupa bagaimana mencintai dirinya sendiri. Suatu sore, saat ia duduk di kafe favoritnya, seseorang menyapanya. Nadine. Suara itu membuatnya menoleh. Seorang pria berdiri di depannya, tersenyum ramah. Ia adalah Adrian, teman kuliahnya dulu yang sudah lama tidak ia temui. Adrian, astaga, sudah lama sekali. Nadine tersenyum lebar. Mereka pun mengobrol panjang lebar, mengenang masa-masa kuliah dan bertukar cerita tentang kehidupan mereka sekarang. Adrian yang dulu hanya sebatas teman kini terasa berbeda, ia begitu hangat, begitu perhatian. Dan tanpa disadari, kehadirannya mulai mengisi kekosongan di hati Nadine. Saat mereka berpisah, Adrian berkata, "Aku senang bisa bertemu lagi denganmu, Nadine. Kalau kamu butuh teman ngobrol, jangan ragu menghubungiku." Nadine mengangguk, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak perpisahannya dengan Faris, rasa nyaman tanpa beban. Ia tersenyum kecil saat melihat nomor Adrian yang tersimpan di ponselnya. Mungkin, inilah pertanda bahwa hatinya perlahan mulai terbuka kembali. Ia tidak ingin terburu-buru, tetapi satu hal yang pasti, ia mulai percaya bahwa akan ada kebahagiaan lain yang menantinya di masa depan. Sejak pertemuannya dengan Adrian, Nadine merasa hari-harinya menjadi lebih ringan. Mereka mulai sering bertukar pesan, saling berbagi cerita, dan terkadang bertemu untuk sekadar menikmati secangkir kopi bersama. Adrian adalah sosok yang penuh perhatian, tetapi tidak pernah memaksa. Ia memberi Nadine ruang untuk tetap menjadi dirinya sendiri, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia sadari bahwa ia butuhkan. "Kamu terlihat lebih bahagia sekarang," kata Rina suatu malam saat mereka duduk di balkon apartemen. Nadine tersenyum, menatap langit yang dipenuhi bintang. "Aku tidak tahu apakah aku sudah benar-benar bahagia, tapi setidaknya, aku merasa lebih tenang." Namun, meskipun ia merasa lebih baik, ada satu hal yang masih mengganggunya, Faris. Bukan karena ia masih mencintainya, tetapi karena luka yang ditinggalkan masih terasa di hatinya. Suatu hari, saat ia sedang berjalan di taman, tanpa sengaja ia melihat Faris duduk sendirian di bangku. Tidak ada Alina di sampingnya, tidak ada senyum bahagia seperti yang pernah ia lihat sebelumnya. Ada sesuatu di wajah pria itu yang terlihat lelah dan penuh penyesalan. Sejenak, Nadine ragu apakah ia harus mendekat atau tidak. Tetapi sebelum ia bisa mengambil keputusan, Faris sudah menyadari keberadaannya dan berdiri. "Nadine, bolehkah kita bicara?" tanyanya pelan. Nadine menghela napas, lalu mengangguk. Ia tidak lagi merasa sakit seperti dulu, tetapi ia ingin mendengar apa yang ingin dikatakan Faris. Mereka duduk berseberangan, dan Faris menatapnya dengan mata penuh penyesalan. "Aku bodoh, Nadine. Aku kehilangan wanita terbaik dalam hidupku karena kesalahanku sendiri," ucapnya. Namun, kali ini Nadine tidak lagi merasa terpukul mendengarnya. Ia hanya tersenyum tipis. "Aku sudah memaafkanmu, Faris. Tapi aku juga sudah melanjutkan hidupku." Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan begitu ringan, seolah beban yang selama ini ia pikul akhirnya benar-benar hilang. Ia sadar, ia tidak lagi hidup dalam bayangan masa lalu. Kini, ia siap menatap masa depan dengan hati yang lebih kuat. Faris menundukkan kepalanya setelah mendengar jawaban Nadine. Matanya yang dulu penuh kepercayaan diri kini terlihat redup. "Aku menyesal, Nadine," ucapnya lirih. "Kalau aku bisa memutar waktu, aku tidak akan pernah melakukan kesalahan itu." Nadine hanya menatapnya tanpa ekspresi. Ia tidak merasakan kepuasan atas penyesalan Faris, juga tidak merasakan keinginan untuk membalas dendam. Rasa sakit yang dulu menghantuinya kini berubah menjadi pemahaman bahwa tidak semua cinta harus diperjuangkan, terutama jika sudah mengkhianati kepercayaan. "Tapi waktu tidak bisa diputar, Faris. Aku sudah belajar untuk menerima semuanya," jawabnya dengan tenang.
Faris menghela napas panjang, terlihat putus asa. Aku dan Alina sudah berpisah, akunya tiba-tiba. Nadine mengangkat alis, tapi tidak menunjukkan ketertarikan lebih lanjut. Aku tidak bisa bahagia dengannya. Semua yang kupikir indah ternyata hanya ilusi. Aku sadar, aku sudah meninggalkan seseorang yang benar-benar tulus mencintaiku demi sesuatu yang semu. Mata Faris berkaca-kaca, tetapi Nadine tidak lagi terpengaruh. Dulu, mungkin ia akan merasa sedih, mungkin ia akan menangis, atau bahkan berharap Faris kembali padanya. Tapi sekarang, ia hanya merasa lega karena perasaannya terhadap Faris benar-benar telah selesai. Aku turut prihatin, Faris. Tapi itu bukan lagi urusanku, katanya lembut, tetapi tegas. Mendengar jawaban itu, Faris semakin terlihat hancur. Ia menatap Nadine seolah ingin meminta kesempatan kedua, tetapi ia tahu semuanya sudah terlambat. Nadine bukan lagi wanita yang dulu selalu menunggu dan berharap kepadanya. Ia sudah berubah, dan perubahan itu membuatnya semakin jauh dari jangkauan Faris. Aku harap kamu bahagia, Nadine, ucap Faris akhirnya. Nadine tersenyum tipis dan mengangguk, dan aku harap kamu belajar dari kesalahanmu. Dengan kata-kata itu, Nadine bangkit dan melangkah pergi, meninggalkan Faris dengan segala penyesalannya. Ia merasa ringan, seolah belenggu terakhir dari masa lalunya telah terlepas. Kini, ia siap membuka lembaran baru dalam hidupnya. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Faris, Nadine merasa lebih lega dari sebelumnya. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya, tidak ada lagi pertanyaan yang menggantung di hatinya. Ia benar-benar telah melepaskan semuanya. Kini, fokusnya adalah dirinya sendiri dan masa depannya. Ia semakin sibuk dengan pekerjaannya, mulai mengikuti seminar, dan bahkan mempertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Aku ingin melakukan sesuatu yang lebih besar dalam hidupku, katanya pada Rina saat mereka sedang makan siang bersama. Rina tersenyum bangga. Itu keputusan yang luar biasa, Nadine. Kamu akhirnya menempatkan dirimu sebagai prioritas. Di sisi lain, hubungannya dengan Adrian semakin berkembang. Pria itu tidak pernah memaksanya untuk segera jatuh cinta atau terburu-buru dalam hubungan. Adrian hanya ada di sana, mendukung, mendengarkan, dan menemani tanpa syarat. Suatu malam, mereka berjalan bersama di taman kota setelah menghadiri sebuah acara seni. Aku senang melihatmu seperti ini, Nadine, kata Adrian sambil tersenyum. Kamu terlihat lebih kuat dan lebih bahagia. Nadine menatap pria di sampingnya dan tersenyum. Aku juga senang, Adrian. Terima kasih sudah selalu ada untukku. Percakapan mereka mengalir dengan ringan, tanpa beban. Tidak ada janji yang dipaksakan, tidak ada harapan yang berlebihan, hanya dua orang yang menikmati kebersamaan mereka dengan cara yang sederhana. Saat mereka berpisah malam itu, Adrian menggenggam tangan Nadine sebentar sebelum melepaskannya perlahan. Aku tidak akan memaksa, tapi kalau suatu hari kamu siap, aku akan ada di sini, katanya lembut. Nadine terdiam sejenak, lalu mengangguk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya tidak lagi terasa kosong. Ia masih belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi takut untuk melangkah ke depan. Mungkin, cinta yang sebenarnya tidak harus datang dengan terburu-buru. Kadang, cinta yang terbaik adalah yang tumbuh perlahan, dengan ketulusan dan kesabaran. Hari-hari Nadine semakin dipenuhi dengan kebahagiaan yang ia bangun sendiri. Ia merasa lebih mandiri, lebih percaya diri, dan lebih menikmati setiap proses kehidupannya. Adrian tetap ada di sisinya, tetapi ia tidak pernah menekan Nadine untuk segera memberikan jawaban. Nadine sangat menghargai itu. Hubungan mereka berjalan dengan alami, tanpa tekanan, tanpa paksaan. Setiap kebersamaan yang mereka habiskan terasa menyenangkan, seperti dua sahabat yang bisa berbicara tentang apa saja tanpa rasa canggung. Sampai suatu hari, di tengah hujan gerimis, Adrian mengungkapkan sesuatu yang membuat hati Nadine bergetar. Aku tidak tahu kapan perasaan ini tumbuh, tapi aku yakin satu hal,
aku ingin melihatmu bahagia, Nadine. Dan kalau boleh, aku ingin menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Nadine terdiam. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tetapi karena ia menyadari sesuatu. Tanpa sadar, ia juga telah membuka hatinya untuk Adrian. Pria itu tidak pernah menjanjikan bulan dan bintang, tidak pernah datang dengan gombalan manis, tetapi selalu ada dalam setiap langkahnya. Ia bukan pria yang datang dengan janji-janji kosong, melainkan dengan bukti nyata bahwa ia peduli. Hujan semakin deras, tetapi mereka tetap berdiri di sana, di bawah atap kafe tempat mereka berteduh. Aku tidak ingin terburu-buru, Adrian, ujar Nadine pelan. Adrian tersenyum hangat. Aku tahu, dan aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku akan selalu ada di sini, kapanpun kamu siap. Malam itu, Nadine merenungkan semuanya. Ia membayangkan masa depannya, membayangkan seperti apa hidupnya nanti jika ia memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk bahagia. Ia sudah cukup lama menutup hati karena trauma masa lalu, tetapi sekarang, ia merasa mungkin sudah waktunya untuk melangkah maju. Adrian adalah seseorang yang tulus, seseorang yang tidak akan menyakitinya seperti Faris. Perlahan, tetapi pasti, Nadine menyadari bahwa kebahagiaan yang ia cari selama ini mungkin ada di depan matanya. Ia hanya perlu berani untuk meraihnya. Pagi itu, Nadine duduk di balkon apartemennya, menatap langit biru yang cerah. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, memberikan rasa tenang yang sulit dijelaskan. Hari ini adalah hari yang berbeda. Hari di mana ia akhirnya membuat keputusan besar dalam hidupnya. Setelah sekian lama, setelah melewati begitu banyak luka dan perjalanan panjang untuk menyembuhkan diri, ia akhirnya menyadari sesuatu yang sederhana, ia berhak untuk bahagia. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengetik sebuah pesan singkat untuk Adrian. Bisakah kita bertemu malam ini? Malamnya, mereka bertemu di tempat biasa, kafe kecil dengan suasana hangat yang selalu menjadi saksi percakapan mereka. Adrian sudah menunggu di sana, tersenyum begitu melihat Nadine datang. Ada apa? Tanyanya lembut. Nadine menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. Aku siap. Dua kata itu mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi Adrian, itu adalah jawaban yang telah lama ia nantikan. Mata pria itu berbinar, penuh kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan. Terima kasih, Nadine, ucapnya tulus. Mereka tidak membutuhkan kata-kata manis atau janji-janji besar. Cukup dengan satu tatapan, mereka tahu bahwa mereka akan memulai sesuatu yang indah bersama. Di luar, langit malam dipenuhi bintang, seakan ikut merayakan kebahagiaan mereka. Nadine menggenggam tangan Adrian, merasakan kehangatan yang nyata, bukan ilusi, bukan kebohongan, tetapi cinta yang tumbuh dari kepercayaan dan ketulusan. Ia tidak tahu seperti apa masa depan mereka nanti, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak takut. Ia telah belajar bahwa cinta sejati tidak datang dengan terburu-buru, tetapi hadir dengan kesabaran dan ketulusan. Dan kini, ia siap melangkah ke babak baru dalam hidupnya, dengan hati yang utuh dan kebahagiaan yang benar-benar miliknya sendiri. Setiap pilihan memiliki konsekuensinya, setiap kebohongan meninggalkan luka. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar menang dalam permainan dua hati. Ketika hati terbagi, cinta sejati hanya menjadi ilusi. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.